Selamat pagi, Ibu. Iya Ibu, selamat pagi. Mari silakan masuk Ibu. Silakan duduk. Iya, Bu. Iya, Makasih, Bu. iya, duduknya sudah nyaman Ibu? Sudah, Bu. Sudah, iya Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Bidan Noni yang bertugas di PMB ini. Kebetulan saya yang berjaga di pagi hari, jadi kita bisa bertemu ya Bu ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk menutup pintu dan juga jendela agar pembicaraan kita tidak sampai di luar ya Bu ya. Misi ya Bu, tutup pintu, jendela. Baik Ibu, kedatangannya kemari ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Bu. Saya kan lagi hamil nih, Bu. Lagi hamil. Usianya itu udah 22 minggu. Terus ngerasa lemas, terus lesu, letih, terus kadang kunang-kunang gitu, Bu. Gitu ya Bu ya. Udah lama belum Bu itu keluhannya? Ya sekitar adalah seminggu, Bu. Oh ada seminggu ya. Heeh. Itu terjadinya kalau pagi, siang, sore atau tiba-tiba aja gitu terjadi Bu? Atau habis aktivitas apa gitu? Gak tentu juga sih, Bu. Kadang pagi ya suka gitu ngerasain kayak gitu. Hmm, Terus kalau aktivitas juga gitu, Bu, atau malam juga mau tidur biasanya kayak gitu, Bu. Oh jadi itu kayak tiba-tiba gitu aja ya Bu ya? Iya, Bu. Hmm. Suka ngerasa lemas, pusing gitu ya Bu ya? Selama Iya, kehamilan Bu. ini, ya usia kehamilannya 22 minggu ya Bu ya? Iya, Hmm. Bu. Boleh saya pinjam buku KIA-nya Ibu? Boleh, Bu. Oh iya, saya pinjam ya Bu ya, permisi ya Bu. Iya, Bu. Oh iya, benar ya dengan Ibu Novia? Bener, Bu. Iya. Mm-mm. Oh iya Ibu, baik Ibu dari keluhannya tadi merasa pusing, lemas, letih, lesu, sering kepalanya kayak berkunang-kunang gitu ya Bu ya. Terus dilihat juga sedikit pucat ya Bu ya. Kemungkinan Ibu ini mengalami kekurangan sel darah merah Bu, atau biasa disebut dengan anemia. Begitu Ibu. Jadi dari keluhan ini Ibu bisa menangani Bu dengan menggunakan suplemen maupun konsumsi makanan yang mengandung zat besi agar anemianya berkurang Bu. Terus sel darah merahnya juga meningkat begitu. Suplemen yang mengandung zat besi ini juga dapat dijumpai di beberapa ya Bu ya, nggak hanya satu merek gitu. Ya, sebelumnya saya mohon izin, saya ada beberapa materi atau beberapa media ya Bu ya yang bisa saya gunakan untuk memberi tahukan terkait dengan suplemen yang bisa Ibu konsumsi biar anemianya cepat sembuh. Terus sel darah merahnya meningkat ya Bu ya, biar sehat kembali, nggak pusing, nggak lemah, nggak letih, nggak lesu. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya Bu terkait konseling yang akan saya berikan? Belum ada, Bu. Belum ada. Apakah Ibu setuju dengan konseling yang akan saya berikan ini Bu? Setuju, Bu. Iya, setuju ya Bu ya. Baik, sebelumnya saya menggunakan buku KIA Ibu ya untuk sebagai media pertama. Lalu selanjutnya ada bahan makanan Bu seperti sayur-sayuran hijau, daging dan telur, protein. Lalu ada tablet tambah darah ya Bu ya. Atau tablet zat besi tadi yang bisa meningkatkan sel darah merah begitu. Ya, selanjutnya saya juga menggunakan PowerPoint Bu atau media yang bisa saya tampilkan secara online begini. Saya mohon izin untuk menampilkan ya Ibu ya. Iya, Bu. Nah, di sini ada konseling suplemen ibu hamil. Suplemen apa yang akan saya berikan? Jadi, suplemen yang akan saya berikan ini adalah suplemen tambah darah atau yang biasa disebut dengan
tablet zat besi ya Bu ya. Karena selama kehamilan ini ibu itu biasanya banyak yang mengalami kekurangan sel darah merah. Apalagi kalau sudah bersalin ya Bu ya. Jadi harus disiapkan dari sekarang biar tidak mengalami anemia karena nanti ketika bersalin itu pasti akan mengalami pengeluaran darah yang cukup banyak begitu Ibu. Nah, yang pertama, pengertiannya apa sih Bu? Nah, jadi pengertiannya suplemen makanan adalah produk buatan pabrik yang dimaksudkan untuk melengkapi asupan makanan ketika dikonsumsi dalam bentuk pil, kapsul, tablet, atau cairan. Suplemen dapat memberikan nutrisi baik yang diekstraksi dari sumber makanan atau sintetik secara individu atau dalam kombinasi untuk meningkatkan jumlah konsumsi mereka. Ada banyak jenis suplemen, mulai dari suplemen penambah berat badan, suplemen peninggi badan, hingga suplemen makanan. Salah satunya ada juga suplemen tablet tambah darah ini ya Bu ya. Jadi fungsi dari suplemen ini digunakan untuk mendukung atau melengkapi dari bahan makanan yang mengandung tambah darah atau zat besi. Bukan dijadikan yang utama ya Bu ya. Selanjutnya ada kegunaan dari suplemen tambah darah ini. Suplemen zat besi penting untuk mengkompensasi peningkatan suplemen darah, peningkatan volume darah yang terjadi selama kehamilan dan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan janin adekuat atau agar pertumbuhan perkembangan janinnya itu lebih kuat lagi Bu, tidak mudah lemah. Karena kalau ibu mengalami anemia yang semakin parah itu dapat mengganggu pertumbuhan perkembangan dari janin dan juga kesehatan ibu begitu. Selanjutnya, nah pengertian dari suplemen tambah darah atau zat besinya itu apa sih? Jadi kebutuhan akan zat besi meningkat selama kehamilan karena kebutuhan zat besi ini akan menjadi 2 kali lipat karena ibu dan juga janin sendiri. Jadi perlu 2 ya Bu. Seiring dengan pertumbuhan janin, tadi semakin besar janin maka pertumbuhannya atau kebutuhan dari zat besi semakin banyak. Ibu hamil dapat memenuhi kebutuhan zat besinya yang meningkat selama kehamilan dengan meminum tablet darah dan dengan memastikan ia makan dengan cukup dan seimbang. Tanpa persediaan zat besi yang cukup, ibu dapat mengalami anemia. Ibu yang anemia akan cenderung mengalami kelahiran prematur atau belum cukup umur. Jadi sebelum perkiraan lahir, bayinya sudah lahir, Ibu. Lalu ada jatuh sakit karena pertahanan yang lemah terhadap infeksi, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Normalnya 2.500 ya Bu ya, minimal. Jadi kalau di bawah itu disebut dengan berat badan lahir rendah. Perdarahan pasca salin dan juga meninggal karena kan ketika persalinan itu pasti akan mengeluarkan darah yang cukup banyak ya Bu. Banyak ibu-ibu yang sudah mengalami anemia saat ia hamil, jarak kehamilan terlalu dekat, malaria, cacing tambang, dan infeksi yang sering dan kronis adalah beberapa penyebab dari anemia. Nah, ini ada contoh dari tablet tambah darah. Bisa Ibu lihat ya Bu ya di pojok bawah ini Bu. Ini ada yang salah satu tablet yang bisa dikonsumsi ya Bu. Setelah pengertian dari suplemennya ini, suplemen tambah darah, ada lagi, berapa sih kebutuhan perharinya? Berapa sih kebutuhan selama kehamilan? Nah, untuk kebutuhan per hari, ibu hamil ini harus minum tablet tambah darah setiap hari ya Bu ya selama kehamilan. Sehari 1 tablet sekali minum. Lalu untuk kebutuhan selama kehamilan, untuk meningkatkan persediaan zat besi selama kehamilan, semua ibu harus minum tablet tambah darah. Ya, tidak diwajibkan, namun dianjurkan. Berikan setiap ibu paling sedikit 60 mg zat besi atau tablet tambah darah dengan jumlah 90 tablet. Nah, untuk tablet tambah darah ini bisa dikonsumsi mulai dari usia kehamilan berapapun ya, Bu. Lalu untuk kebutuhan kandungan zat besi pada ibu hamil ada sekitar 800 mg. Loh, kok banyak? Iya, Bu, karena kebutuhan tersebut terdiri atas 300 mg yang dibutuhkan untuk janin, 500 mg untuk menambah massa hemoglobin maternal atau untuk ibu sendiri.
Lalu untuk standar dari suplemen tambah darah ini adalah tablet tambah darah diminum 1 tablet setiap hari yang mengandung 320 mg FeSO4, 60 mg elemental iron dengan 500 mcg folic acid. Nah, bisa dilihat ya Bu ya, di atas sini ada contoh dari tablet tambah darahnya seperti ini Bu, merah-merah ya Bu. Setelah dari kebutuhan per hari, kebutuhan selama kehamilan, ada juga Bu terkait dengan konsumsinya. Waktu minumnya kapan, cara minumnya gimana, apakah udah tahu Bu cara minum dan juga waktu konsumsinya gimana? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya Ibu. Ya, nah ini di sini saya tampilkan untuk konsumsi waktu minumnya. Suplemen zat besi dikonsumsi di malam hari atau pagi hari, asalkan dijeda dari waktu makan. Malam hari bisa dikonsumsi kalau mau tidur Bu, atau beberapa misal sejam 2 jam setelah makan gitu. Untuk cara minumnya sendiri, suplemen zat besi atau tablet tambah darah ini bisa dikonsumsi sehari sekali 1 tablet setelah makan, diberi jarak ya Bu, dengan minum air putih dan lebih baik jika dengan minum jeruk. Lalu bisa dilanjutkan dengan makanan yang mengandung vitamin C agar membantu penyerapan. Lalu selanjutnya setelah dari cara konsumsinya ini ada juga efek samping dari tablet tambah darah. Karena setiap yang dikonsumsi itu biasanya menimbulkan efek samping ya Bu ya. Mulai dari dulu sering ada ibu hamil yang konsumsi tablet tambah darah itu merasa mual muntah Bu. Gitu. Karena katanya agak amis gitu, tapi sekarang udah jarang ya Bu untuk itu. Tapi lebih seringnya efek yang muncul itu sembelit atau susah buang air besar Ibu. Jadi BAB-nya susah. Nah, salah satu efek samping dari penggunaan tablet tambah darah ini adalah sembelit. Dari efek samping ini dapat ditangani dengan mengkonsumsi air putih yang banyak, makan makanan yang berserat, dan melakukan senam ringan. Senam ringannya bisa yang di rumah aja seperti yoga, jalan ringan, atau apa, tapi jangan yang terlalu berat ya Ibu ya, kan lagi hamil gitu. Lalu selanjutnya untuk makan makanan berserat, Ibu tahu nggak contohnya apa? Bisa makan mangga, pepaya, sayur-sayuran gitu ya Bu ya. Suka sayur nggak Bu? Suka, Bu. Iya, suka ya Bu ya. Banyakin minum air putih juga. Untuk selanjutnya ada bahan makanan yang dapat dikonsumsi, baik yang mendukung maupun yang menghambat penyerapan dari tablet tambah darah ini. Nah, untuk bahan makanan, makanan yang banyak mengandung banyak zat besi atau tambah darah, antara lain daging, terutama hati dan jeroan, aprikot, prem kering, telur, polong kering, harikot, kacang tanah, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau. Selanjutnya ada yang membantu penyerapan. Ada loh Bu, beberapa makanan yang dapat mendukung proses penyerapan dari tablet tambah darah ini. Beberapa makanan yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi adalah vitamin C, asam sitrat, asam laktat, sumber gula, serta daging dan ikan. Namun ada juga beberapa makanan yang dapat menghambat dari konsumsi tablet tambah darah ini. Seperti tanin yang ada pada minuman teh dan polifenol yang biasa ditemukan pada teh dan kopi, susu. Selain itu ada oksalat yang ada dalam bahan batang bayam dan fosfat pada kulit padi, albumin yang terdapat dalam putih telur. Juga bisa membuat zat besi terhambat penyerapannya dalam tubuh. Begitu Ibu. Nah, untuk konsumsi dari tablet tambah darah ini tidak dianjurkan dikonsumsi bersama dengan teh, kopi, maupun susu ya Bu. Ya, karena ini dapat menghambat dari proses tablet tambah darah tersebut. Oh ya, selanjutnya ada
Cara mengelola makanan. Daging, terutama hati dan jeroan, aprikot, prem kering, telur, polong, kering, harikot, kacang tanah, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gitu. Kalau di rumah suka makan daging, ikan, telur gitu nggak, Bu? Suka ya, Ibu. Ya, biasanya kalau makan daging, dagingnya dimasak apa, Bu? Atau di sate gitu? Di sate pernah, Bu. Hmm, pernah. Itu masak sendiri ya, Ibu ya? Atau seringnya beli? Sate sih beli, Bu. Oh iya, seringnya beli. Tadi katanya suka sayuran juga ya, Bu. Ya, kalau untuk sayuran biasanya di rumah masaknya gimana, Bu? Sebelum itu ya dicuci dulu gitu, Bu. Terus di sop gitu, Bu. Oh Dipotong gitu. dulu. Oh iya, heeh. Dipotong dulu. Dicuci jangan lupa ya, Ibu ya. Jadi, dalam memilih makanan atau bahan makanan yang segar, yang fresh. Kalau misal milih daging, dagingnya yang segar ya, Bu ya, yang masih merah segar. Terus kalau misal mau makan daging, diusahakan dagingnya yang matang, jangan yang setengah matang. Kalau misal sate itu kan setengah matang ya, Bu ya, dikurangin untuk konsumsi satenya karena nanti dapat menimbulkan beberapa penyakit ya, Bu. Lalu dikurangi juga untuk makan makanan atau masakan daging mentah seperti sushi ya, Ibu. Lalu selanjutnya apabila masak sayur, jangan lupa dicuci dulu, dipotong-potong, pilih sayuran yang bersih, yang hijau, yang segar. Terus ini masak daging hingga matang, masak sayuran setengah matang aja, jangan sampai kecoklatan atau lodrok ya, Ibu ya. Nah, setengah matang aja sampai krenyes gitu kriuk. Jangan lupa dicuci dulu. Untuk pemasakannya bisa disop, direbus, dikukus, dioseng, dan sebagainya ya, Ibu. Nah, baik Ibu, untuk konseling yang saya berikan, saya rasa sudah cukup ya, Ibu ya. Apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Ada, Bu. Iya, Bu, silakan. Kan tadi itu katanya disertain sama minum jeruk gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Cara lain nggak, Bu? Selain minum jeruk gitu. Soalnya saya nggak terlalu suka jeruk. Nggak terlalu suka sama jeruk gitu ya, Bu ya. Terus biar konsumsinya tuh tetap baik tapi nggak minum jeruk gimana gitu kan. Nah, untuk mengimbangi dari konsumsi tablet tambah darah ini agar pemrosesannya lebih lancar, selain minum jeruk, Ibu juga bisa minum jus jambu, Ibu. Karena jus jambu itu juga mengandung vitamin C yang cukup banyak ya, Bu ya. Bisa juga dengan jus mangga gitu, Bu. Ya. Begitu, Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Nggak ada ya, Bu ya. Sudah cukup ya. Ya, baik kalau gitu sekarang saya yang nanya ya, Bu ya. Untuk tadi kalau konsumsi tablet tambah darah nggak boleh dikonsumsi bareng apa, Bu? Minuman apa? Jadi sama teh dan kopi, Bu. Teh, kopi, dan susu ya, Ibu. Lalu tadi untuk konsumsi tablet tambah darahnya sehari berapa kali, Ibu? Sehari 1 kali minum Iya, 1 tablet. iya. Selama kehamilan diberikan berapa tablet, Ibu? 90, Bu. Iya, benar. Sehari dikonsumsi 1 kali. Selama kehamilan mengkonsumsi 90 tablet, ya, Ibu. Untuk dimulai konsumsinya itu bisa dimulai kapan saja, gitu. Baik, Ibu. Saya rasa sudah dapat dipahami ya, Ibu, ya.
tidak ada yang ditanyakan, Ibu juga sudah dapat menjawab pertanyaan dari saya dengan lancar, sudah dapat dipahami. Apabila tidak ada yang ditanyakan, terima kasih ya Bu ya, tadi sudah benar untuk konsumsinya sehari sekali ya Bu ya, jangan lupa nanti setelah ini akan saya berikan untuk tablet tambah darahnya dan silakan dikonsumsi di rumah ya Bu ya, jangan sampai lupa. Ya, terima kasih atas kerjasamanya, sama Ibu sudah sangat baik, Ibu sangat kooperatif. Mungkin jika selanjutnya ada keluhan atau ada yang ditanyakan, Ibu bisa datang kemari lagi bertemu dengan saya ya Bu ya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Ya Bu, mari saya antarkan Ibu. Ya. Lalu jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil.